Pelantikan Dewan Pengurus Daerah Perkumpulan Perempuan Wirausaha Indonesia Kalimantan Selatan digelar di Gedung Mahligai Pancasila, Jalan R. Suprapto, Banjarmasin Tengah, mengukuhkan sekaligus pelantikan pengusaha mikro kecil dan menengah di Kalimantan Selatan ini dilakukan Ketua Umum Perwira Pusat. Pelantikan Dewan Pengurus Daerah Perkumpulan Perempuan Wirausaha Indonesia atau Perwira Kalimantan Selatan digelar di Gedung Mahligai Pancasila Jalan R. Suprapto, Banjarmasin Tengah, jelang tengah hari Sabtu 18 Juni 2022. Pengukuhan sekaligus pelantikan pengusaha mikro kecil dan menengah di Kalimantan Selatan ini dilakukan Ketua Umum Perwira Pusat, Profesor Elsa Sarip SHMH. Saya terima bendera kepengurusan Perwira DPD Kalimantan Selatan dan DPD Kalimantan Selatan siap bekerja bersama dengan pemerintah untuk memajukan perekonomian bangsa. Kalimantan Selatan jaya, perempuan berjaya. Ketua Umum Perwira Pusat Profesor Elsa Sarip SHMH Wahetakuni Primativi sangat mengapresiasi pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang telah melakukan pembinaan terhadap UMKM. Apalagi antusias bubuhan pengusaha babinian yang bergerak di UMKM sangatlah tinggi. Terbukti sudah ada lebih dari 200 pengusaha mikro kecil dan menengah dibina oleh Perwira Kalimantan Selatan. Elsa Sarip berharap melalui Perkumpulan Perempuan Wirausaha Indonesia maka UMKM di Kalimantan Selatan akan lebih maju dan mandiri serta dapat meningkatkan kesejahteraan perekonomian keluarga. Produk yang baik yang dapat bersaing di daerah maupun di nasional maupun luar negeri. Itu yang kita harapkan dan tentunya adalah usaha keras dari nantinya DPD dan DPC Perwira Kalimantan Selatan. Sementara itu Ketua Umum DPD Perwira Kalimantan Selatan Wahidah Oni mengucapkan terima kasihnya atas dukungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, tokoh masyarakat dan alim ulama dalam pengukuhan dan pelantikan ini. Wahidah Oni menyatakan pembinaan nantinya akan dilakukan pada seberatan UMKM yang ada di Banua ini termasuk bubuhan babinian yang giat melakukan berbagai hasil usahanya di lembaga pemasyarakatan. Dengan pihak Kanwilkumham, kami akan berkunjung ke lembaga pemasyarakatan perempuan di mana di sana ada 500 lebih perempuan-perempuan yang nasibnya tidak seperti kita. Kami akan memberikan beberapa pelatihan yang insya Allah mereka pas dan cocok untuk mereka nanti di sana. Dan juga untuk anak-anak yang ketergantungan gadget, kami mungkin akan memberikan bantuan berupa olahraga permainan tradisional supaya mereka tidak jenuh di sana selama masa rehabilitasi. Itu dulu jangka pendeknya. Nah, dan juga membinakan UMKM kita yang 200 orang nih yang berhadir pada hari ini. Kalau untuk keseluruhan jumlah UMKM sekala sendiri ada datanya apa enggak? Ada datanya, kita kemarin diminta oleh Dinas DP3A Provinsi dan juga Kesbangpol bersama perindustrian. Kita tidak main-main, kami mempunyai data yang valid, kami mempunyai kartu anggota, KTA, kita rekrut secepatnya dan kita tidak bicara masalah jumlah tetapi kita bicara masalah data. Wahidah Oni menambahkan, kekanakan dan ketergantungan gadget nantinya akan diberikan pelatihan olahraga permainan tradisional supaya tidak jenuh dalam masa rehabilitasi.